Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kasus kegagalan dari PT Sky Connection Online. Dan sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan Suhardiman. Nama saya Semarang Garuda Putri. Nama saya Amelia Fadilari. Dan saya Syafia Putri. Latar belakang PT Sky adalah industri pariwisata sangat bergantung pada transportasi udara, terutama di Indonesia yang luas dan berinci kepulauan. Namun, sektor ini menuntut persaingan sehat, layanan berkualitas, dan standar keselamatan tinggi. Kasus PT Adam Air menunjukkan bagaimana kelemahan manajemen, pengawasan yang buruk, dan kegagalan menjaga keselamatan dapat menghancurkan perusahaan, seperti yang terjadi setelah kecelakaan K1574 tahun 2007. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa keberlanjutan transportasi wisata sangat bergantung pada manajemen yang kuat, budaya, keselamatan, dan pengawasan yang konsisten. Sejarah singkat dari PT Sky Adam Airlines didirikan pada 22 November 2002 oleh Agung Laksono dan Sandra Ab. Pimpinan adalah Hadijah Suherman, dan Gunawan Suherman sebagai CEO. Konsep ada Low Cost Carrier (LCC). Mulai beroperasi mulai dari 19 Desember tahun 2003, penerbangan perdana ke Balikpapan. Dan jaringan rute melayani kurang lebih 20 kota di Indonesia plus rute internasional ke Penang dan Singapura. Pada awal dua pesawat Boeing 737 sewaan berusia 15 tahun, berbeda dari klaim penggunaan 737 sampai 400 baru. Baik, di sini ada jenis usaha yang dijalankan oleh PT Adam Sky Connection Airlines, yaitu PT Adam Air merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan udara komersial. Kegiatan usahanya meliputi pelayanan penerbangan, pengangkutan kargo, serta layanan charter pesawat. Sebagai maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier, Adam Air berfokus pada penyediaan layanan penerbangan dengan biaya operasional yang efisien untuk menjangkau lebih banyak penumpang di rute domestik maupun internasional. Oke, jadi masuk ke struktur perusahaannya. Jadi yang pertama itu ada Dewan Komisaris, itu yang paling atas. Dia berfungsi melakukan pengawasan strategis terhadap kinerja perusahaan. Lalu di bawahnya itu ada direksi atau executive board, yaitu direktur utamanya yaitu Aditya Suherman, dan direktur keuangannya ada Gustiono Kristianto, bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional harian. Lalu di bawahnya lagi sudah menjadi 4, ada yang paling di kanan itu ada divisi keselamatan atau safety management, itu berfungsi menyusun dan menerapkan safety management system atau SMS, melakukan audit dan menetapkan SOP. Lalu selanjutnya itu ada divisi operasional, bertugas mengatur jadwal penerbangan, rute, dan rotasi pilot atau kru, mengawasi performa pilot dan menyiapkan briefing sebelum penerbangan. Lalu selanjutnya ada divisi teknik, bertugas melakukan pemeriksaan harian atau privilege check, lalu juga perawatan berkala, A-check, B-check, C-check, dan mengganti komponen vital seperti avionik, rem, dan sistem hidrolik. Selanjutnya ada divisi armada, bertugas mengelola jumlah pesawat, usia pesawat, dan rotasi penggunaan pesawat. Lalu selanjutnya di bawahnya lagi menjadi 4, ada divisi sumber daya manusia atau HR, melakukan rekrutmen pilot, teknisi, pramugari, dan staf operasional, menyelenggarakan pelatihan wajib seperti CRM, Crew Research Management, Emergency Training, SOP, Standardization, dan menyusun penilaian kinerja. Lalu selanjutnya ada divisi keuangan dan akuntansi, yaitu mencatat semua transaksi operasional, menyusun laporan laba atau rugi, neraca dan arus kas, dan mengatur pembayaran ke vendor termasuk bahan bakar dan maintenance. Lalu selanjutnya ada divisi pemasaran, yaitu menyusun strategi promosi, penjualan tiket, paket harga, promo rute, dan mengatur branding perusahaan. Lalu yang terakhir ada divisi layanan pelanggan atau customer service, bertugas menangani keluhan, penukaran tiket, keterlambatan, atau refund, memberikan informasi resmi kepada penumpang.
analisis POAC dan kelengkapan. Pertama, planning. ADMR melakukan ekspansi rute dan armada secara agresif tanpa perencanaan keselamatan yang matang. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan cepat, bukan stabilitas operasionalnya. Nah, investasi pada perawatan pesawat dan pelatihan kru juga sangat minim, sehingga perusahaan tidak siap menghadapi resiko teknis maupun audit keselamatan. Selanjutnya ada organizing. Pada perorganisasian, struktur organisasi ADMR tidak berjalan efektif. Pembagian tugas dan wewenangnya juga kurang jelas. Terus terutama antara manajemen dan kru lapangannya. Banyak aktivitas perawatan diserahkan ke pihak ketiga tanpa pengawasan yang ketat. Hal itu menyebabkan masalah teknis sering tidak terdeteksi atau tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan operasional menunjukkan lemahnya biaya keselamatan. Kru dan pilot kerap mendapat tekanan untuk tetap terbang meski ada masalah teknis. Prosedur keselamatan sering diabaikan dan laporan dari pilot tidak ditindaklanjuti, sehingga motivasi kerja menurun dan resiko penerbangan meningkat. Selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Pengawasan menjadi aspek paling lemah dalam ADMR. Audit keselamatan menunjukkan banyak temuan yang tidak diperbaiki. Laporan kerusakan pesawat tidak ditindaklanjuti secara sistematis dan tidak ada standar kontrolnya. Jadi kualitas untuk armada juga lemah. Fungsi controlling membuat kepercayaan publik turun dan akhirnya menyebabkan pencabutan izin operasional perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Untuk Sprengnya sendiri itu maskapainya itu murah karena harganya terjangkau dan rutenya juga luas. Lalu di Bigness itu ada manajemen lama dalam keselamatan dan koordinasi. Lalu untuk opportunitiesnya itu pasar LCC terus berkembang dan dukungan pemerintah terhadap transportasi udara dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki manajemen risiko. Lalu threats-nya itu ada aturan keselamatan yang ketat, persaingan tinggi dan kenaikan harga aftur. Berikut di sini ada analisis dari pasarnya. Itu di political, pemerintah memiliki aturan keselamatan ketat, tetapi ADMR berulang kali tidak patuh sehingga mendapatkan sanksi hingga izin operasionalnya dicabut. Terus untuk ekonominya, biaya operasional tinggi dan harga aftur fluktuatif membuat ADMR memangkas perawatan dan pelatihan yang akhirnya menurunkan keselamatan. Terus yang ketiga ada sosial, banyak insiden membuat kepercayaan publik turun. Penumpang beralih ke maskapai lain dan pendapat perusahaan merosot. Yang keempat ada teknologi, di mana ADMR memakai pesawat tua tanpa investasi teknologi keselamatan modern sehingga rentan gangguan teknis dan human error. Terus ada environmental, di mana cuaca Indonesia yang ekstrim membuat maintenance lebih ketat, namun ADMR tidak melakukan perawatan memadai sehingga meningkatkan resiko gangguan. Terus yang terakhir ada legal, di mana pelanggaran berulang kali terhadap aturan keselamatan dan operasional membuat pemerintahan mencabut AOC dan menghentikan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada hubungan teori manajemen dan realitas kegagalan PT ADMR. Dalam teori manajemen, keberhasilan organisasi bergantung pada koordinasi fungsi POAC, yaitu planning, organizing, actuating, serta controlling. Nah, dan struktur organisasi yang jelas. Pada kenyataannya, ADMR tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. Ketidakseimbangan antara ekspansi bisnis yang agresif dan lemahnya sistem pengelolaan internal menyebabkan perusahaan tidak mampu mengatasi risiko operasional, khususnya pada aspek keselamatan dan pengawasan. Kegagalan ADMR menunjukkan bahwa tanpa pengawasan internal, perencanaan jangka panjang dan struktur organisasi yang sehat, pertumbuhan cepat justru berubah menjadi kerentanan. Nah, di sini ada faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap kegagalan ADMR. Yang pertama ada manajemen keselamatan, di mana penekanan berlebihan pada efisiensi biaya dibanding keselamatan. Terus yang kedua ada manajemen operasional, di mana perawatan pesawat tidak dilakukan secara operasional. Terus yang ketiga ada manajemen sumber daya manusianya. Jadi perawatan
perawatan pesawat tidak dilakukan secara optimal. Terus yang terakhir ada manajemen keuangannya. Jadi perusahaan ini menerapkan strategi low cost namun tanpa pengelolaan biaya yang efektif. Selanjutnya ada strategi perbaikan yang seharusnya dilakukan agar perusahaan tetap bertahan. Yang pertama adalah reorganisasi struktur manajemen. Hal apa saja yang dilakukan yaitu memperkuat divisi keselamatan sebagai unit independen dan menyusun alur koordinasi jelas dari manajemen puncak ke lapangannya. Nah, yang kedua adalah revitalisasi armada dan sistem perawatan. Hal yang bisa dilakukan adalah mengganti pesawat lama dengan armada lebih baru. Selanjutnya ada menjalankan maintenance berbasis jadwal, yaitu scheduled maintenance. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi SDM-nya, yaitu pelatihan rutin untuk pilot, teknisi, dan staf operasional. Selanjutnya ada sistem reward punishment yang adil. Yang keempat adalah perbaikan sistem keuangan, jadi membuat perencanaan anggaran yang realistis, lalu mengurangi pemborosan pengutamaan investasi pada perawatan pesawat. Yang terakhir adalah penyesuaian strategi bisnis. Hal yang dapat dilakukan adalah tidak memaksakan mutu baru tanpa kesiapan operasional. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah fokus pada stabilitas, kualitas layanan sesuai ekspansi. Sebaik di sini, jadi kesimpulannya itu bahwa kegagalan PT Adam Air itu terjadi bukan hanya masalah teknis, tetapi karena hampir semua fungsi manajemennya juga lemah, perencanaannya tidak jelas, perorganisasinya juga tidak rapi, operasionalnya juga tidak mengutamakan keselamatan, dan pengawasan internal juga sangat kurang. Lalu untuk support organisasinya juga tidak berjalan efektif, divisi keselamatan tidak mampu melakukan kontrol ketat, dan divisi teknik juga lemah dalam perawatan, serta divisi operasional juga sering dipaksa menerbangkan pesawat yang bermasalah, dan manajemennya puncak lebih fokus pada ekspansi daripada peningkatan kualitas. Oke, di sini ada infografisnya. Ini adalah infografis mengenai kegagalan dari kegagalan dari PT Adam Sky Connection. Oke. Di sini ada perkembangan pesat. Yang pertama itu karena ada lebih cepat dengan armada lebih dari 30 pesawat dan ekspansi rute ke berbagai kota di wisata Indonesia. Yang kedua, strategi tiket murah. Adam Air tumbuh cepat dengan armada lebih dari 30 pesawat dan karena itu makanya Adam Air juga membuat strategi tiket murah supaya itu strategi dari perusahaan itu sendiri. Dan berikutnya perawatan pesawat yang tidak memadai. Ini tetap memakai Boeing 737 seri lama, tetapi anggaran perawatannya ditekan, menyebabkan standar keselamatan. Dan yang terakhir adalah masalah internal koordinasi manajemen buruk, kebijakan berubah-ubah, dan hubungan kerja dengan karyawan kurang bagus. Kelompok kami membuat peta kegagalannya dulu. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi kegagalan PT Adam Air. Yang pertama yaitu adalah ekspansi cepat tanpa perencanaan yang matang. Selanjutnya ada struktur manajemen tidak profesional. Lalu ada pemotongan biaya yang berlebihan. Lalu lemahnya manajemen keselamatan. Setelah lemahnya manajemen keselamatan, terjadilah pelanggaran prosedur operasional penerbangan dan kecelakaan yang berulang yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik dan sanksi pemerintah. Nah, dari semua itulah yang membuat PT Adam Air mengalami kegagalan dalam peroperasian karena kurangnya pengawasan pada keselamatan dan kurangnya manajemen yang baik. Oke, ini ada dokumentasi kami selama mengerjakan tugas ini. Ini pada pertama kali kita temuan, kayaknya itu the next. Kita bertemu kurang lebih 2 kali. Dan sebenarnya kami next. Ada baca. Di sini ini adalah gancang penugasan kami di bulan November. Jadi ini deskripsi detail dari kegiatan kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.